Kalau misalnya lo tanya ke kebanyakan orang, kemampuan empati itu bisa dibilang sangat penting. Tapi lo tahu nggak sih, ternyata empati itu nggak selalu baik buat kita. Bahkan beberapa orang punya kemampuan empati yang menjebak, yang malah merugikan. Selamat datang di segmen Kelas Kehidupan, di mana gue bakal sharing tentang ilmu-ilmu penting kehidupan yang belum diajarin di sekolah, supaya lo bisa nyelesain berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan baik. Stay tune sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebagai sarjana psikologi yang memang mungkin lebih jago sedikit ya dalam ngedengerin cerita orang dan ngerespon sama cerita orang, gue sering banget dibilang sama orang tuh, ya belajar psikologi sama dengan belajar baca pikiran. Nah, ini ada benernya, ya karena ya gue ngerasa bahwa orang tuh lebih mudah dimengerti oleh kita. Nggak heran ketika kita ngerespon, ketika kita ngedenger, ya orang mikir bahwa kita bisa baca pikiran mereka. Sebenarnya ini tuh sesimpel karena ya kita udah kelatih aja dalam hal empati. Kuliah 4 tahun kan di drilling, disuruh dengerin cerita dan sebagainya, belum lagi stigma dan stereotype, ya akhirnya kita jadi lebih jago sedikit. Nah, empati adalah kemampuan untuk ngerasain dan memahami perasaan orang lain. Jadi empati itu adalah ketika kita ngerti, ketika orang lagi sedih, oh ini orang lagi sedih. Ketika orang lagi marah, oh ini orang lagi marah, lagi seneng. Lagi mau didengerin nih orang, atau lagi nggak mau diganggu. Skillnya terkesan positif banget ya. Design thinking aja dimulai dengan empathize. Tapi di sisi lain, gue mau bahas sisi lainnya nih. Kemampuan empati ini bisa digunain buat mencapai kepentingan pribadi dengan lu memanipulasi dan mempengaruhi persepsi orang lain. Jadi dibandingkan ngebantu, karena lu udah ngerti nih orang tuh sedih, lu udah ngerti orang ini marah dan sebagainya, kemampuan ini malah dipakai untuk memanipulasi orang lain dengan cara yang tidak etis. Nah, kondisi ini disebut sebagai dark empath. Dark empath itu ibarat racun manis ya. Di satu sisi dark empath itu bisa bikin kita ngerasa dimengerti, tapi di sisi lain mereka juga bisa memanipulasi dan memanfaatkan kita. Kalau menurut gua, orang dengan dark empath itu bisa merusak hubungan karena mereka lebih fokus pada kepentingan pribadi, bahkan gak ragu buat ngorbanin orang lain demi diri sendiri. Gak peduli itu etis, gak peduli itu baik atau jahat, selama gua bisa manipulasi orang ya gua bakal manipulasi. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa gitu ada orang yang seperti ini? Tingkat empatinya tinggi, tapi kok malah manipulatif? Kenapa malah gak peduli sama orang lain? Bukannya harusnya empati itu lu ngerti dan lu peduli? Nah, kita bahas di section selanjutnya. Nah, buat lo yang belum tahu, beberapa ilmuwan di psikologi menganggap bahwa empati itu ada beberapa jenis. Secara umum, ada 2 tipe empati. Pertama adalah tipe kognitif, dan kedua adalah tipe emosional. Kalau kognitif ya empatinya lewat pemikiran. Lo mikir secara kognitif, terus kayak, oh lo akhirnya ngerti. Kalau yang emosional, ya lu ngerti aja gitu secara emosional. Kayak lu ngelihat orang lagi sedih, oh lu ngerti secara emosi bahwa mereka lagi sedih dan lu ngerti perasaan mereka ketika lagi sedih. Dark empath biasanya cukup jago dalam hal kognitif empati, tapi bisa jadi kurang di aspek empati yang lain. The dark empath uses cognitive empathy almost as a tool to get intel. Then, down the line, we'll say something like, well, you're just like that crazy family you're from, aren't ya? Nah, menariknya, kalau di gangguan kepribadian, misalnya gangguan kepribadian narsistik, ya, NPD, Narcissistic Personality Disorder, salah satu ciri dari mereka adalah lack of empathy. Lack of empathy artinya apa? Artinya mereka tuh kagak ngerti sama perasaan orang lain, jadi kagak bisa berempati, terutama dari segi emosional. Apakah bisa belajar? Bisa belajar. Tapi jatuhnya itu empati yang most likely ya kemungkinan besar dihasilkan dari kognisi. Jadi gini, biar lebih jelas ya, takutnya lu kagak ngerti. Jadi orang-orang yang antisosial alias psikopat, NPD ya, mereka tuh kagak ngerti. Kalau misal orang nangis nih ya, mereka tuh punya pemikiran gini, oh ternyata kalau orang tuh kalau diginiin nangis ya. Oh ternyata kalau orang lagi nangis tuh mereka pengen didengerin ya. Oh ternyata kalau orang marah tuh jangan dimarahin balik ya. Jadi mereka tuh ngerti, tapi karena ngelihat contoh-contoh gitu ya, karena diajarin, jadi secara kognitif ngerti, tapi secara emosi susah buat ngerti.
Paham ya? Jadi orang-orang yang kagak ngerti nih orang kenapa gitu. Jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian seperti NPD, antisocial personality disorder, psikopat, kalau bahasa awamnya, meskipun psikopat, ini gue disclaimer udah kagak ada di DSM, di buku diagnosis tuh udah kagak ada. Sejak edisi 3 sekarang udah edisi 5. Mereka tuh bisa jadi paham bahwa ada rumus-rumus tingkah laku seperti itu, tapi nggak benar-benar bisa ngerasain emosi orangnya. Lu kalau nonton film-film psikopat meskipun gak sepenuhnya akurat, mereka tuh biasanya pertama selalu terlihat tenang dan hampir jarang lah kelihatan panik. Dan yang kedua, kalau mereka bisa hidup sukses, biasanya mereka punya inteligensi yang tinggi, biasanya pinter juga. Nah, jadi meskipun mereka itu lack of empathy, tapi kalau misalnya mereka high IQ, mereka bisa hidup sukses. Bahkan persentase dari banyak CEO gitu ya di dunia, itu katanya sih punya traits psikopat. Dan ini make sense sih, karena ya mereka bisa memanipulasi orang atau memanfaatkan orang tanpa merasa bersalah. Tanpa merasa, oh ini orang yang gue tipu jadi sedih ya. Jadi jangan heran ya kalau lu ketemu orang yang keren gitu ya, tapi mereka punya tendensi psikopat, atau mungkin bahkan parahnya ekstrimnya adalah mereka punya gangguan narsistik atau gangguan antisosial, ya mereka memang bisa jadi baik gitu ya. Tapi kalau ada maunya doang, kalau udah nggak berguna, kalau udah kayak ya udah gitu gak ada value-nya lagi, ya udah bakal dibuang gitu. Atau ya kalau di film-film dibunuh aja gitu kan, kalau konteksnya ekstrim. Nah, gue bakal ngajarin lo beberapa cara untuk melindungi diri dari manipulasi. Ini adalah cara biar lo tidak bisa dimanipulasi. Pertama, lo coba perhatiin, ini orang terdekat lo atau temen lo atau pasangan lu kira-kira responsnya gimana ketika lu lagi ada masalah. Perhatiin responsnya. Kalau ini orang ibaratnya mau kondo, cuma mau untungnya doang, kagak ngebantu, even ngebantu dalam hal ngevalidasi emosi atau ngedengerin lu cerita gitu ya, intinya gak ngebantu samsek lah, hilang aja gitu. Bahkan mungkin orang ini deketin lu karena ada maunya aja, dan ya udah, emang hanya akan mendekat ketika lu lagi sukses. Kalau lu udah nggak sukses, kalau lu problematik, nggak akan mereka jadi temen atau jadi orang terdekat lu. Lu bisa tanyain ke diri lu sendiri, temen gua kalau gua lagi ada masalah, bakal ngebantu nggak, bakal nenangin nggak, bakal dengerin nggak, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, perhatiin cara ini orang gitu ya, yang lu curigai sebagai manipulator, gimana dia nge-treat orang lain. Orang yang nggak peduli sama orang lain akan secara konsisten ngelakuin sesuatu yang ngerugiin orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Kalau misalnya ada solusi win-win solution nih, orang ini nggak akan milih win-win solution. Orang ini bakal coba bikin situasinya jadi win-lose. Dia untung tapi ya udah nggak apa-apa, orang lain rugi juga bodo amat. Nah ini kan sebenarnya sangat tidak sustainable ya. Makanya biasanya pada akhirnya orang yang narsistik, terganggu ya mentalnya, punya gangguan kepribadian real, didiagnosis sama psikolog, itu sense of self-esteem-nya itu rendah. Nah yang ketiga, lu coba cek temen-temennya. Nah ini menarik nih, biasanya orang dengan mindset yang mirip akan lebih mudah buat hangout, akan jadi satu circle. Coba lu lihat circle nih orang, kira-kira punya pola yang sama nggak? Misalnya circle-nya tuh kalau satu orang ada masalah pada cabut, kagak mau ngebantuin. Kalau ada untung datang. Kalau bikin kesepakatan, misalnya dia ada di perusahaan atau dia CEO, gak mau rugi bareng, maunya untung sendiri. Lu rugi gak apa-apa. Terus biasanya orang ini juga misalnya tipe-tipenya yang hanya peduli sama diri sendiri. Jadi tiap ketemu cerita tentang flexing, tentang diri sendiri gitu ya. Gitu terus, tapi gak pernah mau dengerin orang lain, bahkan ngomongin temennya sendiri di belakang. Nah kalau misalnya lo nemu orang yang pola-polanya seperti ini, gue sarankan lo harus lebih berhati-hati. Dan sebenarnya kita juga bisa ngelihat dari kebiasaannya toksik gitu ya. Kalau bisa jaga batasan, punya boundaries. Hati-hati aja juga dengan data personal yang lo ceritain ke orang tersebut. Karena bisa jadi mereka nggak peduli gitu. Bisa jadi mereka tidak berempati. Bisa jadi bahkan mereka kalaupun mendengarkan cerita lo, itu ya buat kepentingan mereka juga. Dan lo adalah target selanjutnya untuk dimanfaatkan. Empati adalah salah satu skill penting yang bisa menunjang kehidupan dan karir. Tapi ingat, kalau tidak diiringi dengan skill lain, lama-lama ya bisa jadi kita ada nih gejala yang mirip dengan orang dengan gangguan kepribadian. Lo mungkin gak bakal punya teman dalam jangka panjang, lama-lama orang juga malas kerja sama-sama lu, dan ya udah lo bakal gitu-gitu doang, atau lo berkumpulnya sama orang-orang toksik. Dan kalau kita jadi pelaku dark empath, ini buat lo yang suka manipulasi dan gak pernah peduli sama orang lain, gue yakin lo bakal loncat-loncat terus, nyari circle ke circle ke circle untuk nyari orang baru buat dimanfaatin. Jadi korban juga nanti gak enak gitu. Kalau lo jadi korban, kita udah niat baik malah dimanfaatin doang. Ingat, lo boleh baik, tapi ingat kalau lo baik sama orang yang salah, lo bakal dimanfaatin. Ya kan, pas ada masalah cabut, rugi kalau kontrak bisnis.
Jadi sekali lagi gue tekankan, tidak ada kata telat untuk berubah. Solusinya apa? Lagi-lagi selalu gue bilang, kalau lu ngerasa lu problematik, entah lu pelaku atau lu korban, langsung konsultasi sama profesional. Gak banyak orang yang bisa keluar sendiri gitu. Ketika udah ada di lingkaran toksik, lu mungkin sadar lah, ada beberapa temen lu, meskipun dia cakep gitu ya dan lain sebagainya, tapi kejebaknya sama si cowok ini yang toksik, kejebaknya sama cewek atau cowok mau kondo gitu kan. Itu banyak loh yang kayak gitu. Makanya memang susah untuk keluar dari situasi toksik. Makanya yang disarankan adalah konsultasi, biar lu bisa dapat saran yang objektif, bisa didengar dengan baik, bisa dapat solusi yang oke, sampai ke detail-detailnya, sampai ke bahkan masa lalu lu, attachment style lu, kenapa nanti lu bisa terjebak sama orang ini. Nah jadi saran gue adalah konsultasi ke profesional. Langsung aja mentoring atau konseling. Lo bisa daftar di website kita 1%.net. Dan tentunya jangan lupa juga nonton video 1% yang lain, biar lo bisa belajar tentang kehidupan dan nyelesain masalah lo. Dan gue mau ngabarin juga bahwa semua materi yang ada di sini itu pasti terinspirasi dari life skills kurikulum. Lo bisa lihat di gambar. Kalau misalnya lo tertarik untuk belajar, lo lagi nggak ada masalah apa-apa nih ya, duit lagi ada, ikut webinar saran gue ya tentang life skills di lifeskills.id. Lo follow aja Instagramnya. Oke, that's all for now. Semoga ini bisa ngebantu lo untuk mengidentifikasi manipulator atau bahkan sadar diri ya kalau lo adalah manipulator yang hanya peduli dengan diri sendiri. Semoga lo semua bisa sembuh. Semoga lo semua bisa keluar dari toxic relationship. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, thanks.